Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita rasa nikmat, iman, ihsan, dan juga masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Fitrian Azahra dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dengan NIM 124404087 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga hati di tengah kesibukan dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kita hidup serba cepat, seperti aktivitas padat, pekerjaan yang menumpuk, tuntutan ekonomi, urusan keluarga, hingga derasnya arus media sosial yang membuat kita sibuk secara fisik, namun lalai secara batin, dan juga membuat kita sibuk mengejar dunia, namun lupa untuk menjaga hati. Padahal dalam Islam, hati adalah pusat dari seluruh amal manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yang dimana jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hati adalah segala pusat dari perbuatan. Kesibukan dunia akan bernilai jika kita meluruskan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, amal perbuatan kita akan sia-sia jika kita memiliki rasa iri dengki, ria, dan juga sombong kepada orang lain. Hadirin sekalian, kesibukan dunia seringkali membuat hati kita lelah karena iri terhadap pencapaian orang lain, lelah karena merasa kecewa atas harapan-harapan yang belum pernah tercapai oleh kita, lelah karena marah ataupun merasa kurang terus-menerus. Nah, jika hati kita tidak dijaga, maka kesibukan dunia tidak hanya menguras tenaga, tetapi sekaligus akan merusak jiwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah, jika kita mengingat Allah, maka hati kita akan tentram. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan hati tidak hanya terlahir dari banyaknya harta, jabatan, dan juga kebebasan, melainkan dari kedekatan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita sibuk bekerja, belajar, dan juga beraktivitas, akan tetapi jangan sampai kita merasa kosong dari zikir dan juga kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa cara untuk mengatasi kita agar hati tetap terjaga dari sibuknya dunia. Untuk yang pertama yaitu meluruskan niat. Jadikan setiap aktivitas kita menjadi ibadah. Contohnya seperti bekerja diniatkan untuk mencari rezeki yang halal, belajar diniatkan untuk menuntut ilmu, mengurus keluarga atas amanah dari Allah. Dan untuk yang kedua yaitu meluangkan waktu untuk mengingat Allah. Meskipun sebentar, zikir, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan juga melafalkan beristighfar di tengah kesibukan kita dapat membuat hati kita itu sejuk. Nah, untuk yang ketiga yaitu membersihkan hati dari penyakit batin. Contohnya seperti iri dengki, sombong, dan juga kikir. Ketahuilah bahwa setiap manusia itu mempunyai ujian dan juga rezeki masing-masing yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dengan adil. Dan untuk yang terakhir yaitu bersyukur. Hati yang bersyukur akan lebih mudah atau kuat untuk menghadapi kesibukan dan juga tekanan hidup. Menjaga hati memang bukanlah perkara yang mudah, akan tetapi kita dapat memulai dengan hal-hal yang sederhana, seperti meluruskan niat kita sebelum beraktivitas,
membaca zikir di sela-sela kesibukan kita, menjaga lisan, dan juga yang paling penting yaitu tidak mudah iri terhadap pencapaian orang lain. Dengan hati yang bersih, maka hidup kita akan menjadi tenang dan juga bermakna. Maka dari itu, jadikanlah setiap aktivitas kita untuk menuju jalan Allah, bukan menjauh darinya. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, namun lalai untuk menyiapkan bekal di akhirat nanti. Hadirin sekalian, kesibukan dunia itu bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk dikendalikan. Jangan sampai dunia itu menguasai hati kita. Jadikan dunia ada di tangan, bukan di hati. Akhir kata, mudah-mudahan ceramah yang saya sampaikan ini dapat mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kesibukan pada zaman sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.